Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber, Kak Dika, yang nanti kita akan berdiskusi sedikit mengenai topik wawancara kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya Kak Dika ini statusnya sedang aktif sebagai seorang content management di sebuah website di salah satu universitas swasta di Kota Padang. Ya, Kak? Iya. Ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai, kita juga nanti acaranya juga bakal berdiskusi dengan Kak Dika mengenai seputaran implementasi bahasa Indonesia di lingkungan kerja. Seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini sudah ada narasumber kita, Kak Dika, sudah bersama kita pada malam hari ini. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Hafiz Al-Arif. Lalu ada Fitra Huda Aulia, ada Mariani, dan juga Muhammad Eki Maulana. Oke, mungkin untuk sesi diskusi kita, Mariani, silakan dimulai. Saya lanjut. Apakah di lingkungan kerja kakak lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia atau ketimbang lebih banyak menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain? Kalau untuk di lingkungan kerja kakak sendiri, mungkin karena kerjanya di universitas ya, jadi di akademik, jadi emang penggunaan bahasa Indonesia itu lebih dominan dibanding ketimbang ngegunain bahasa asing atau bahasa yang lainnya. Karena istilahnya untuk percakapan sehari-hari pun yang kita gunakan itu memang full bahasa Indonesia, kecuali nanti ketika ada di jam istirahat atau yang emang emang bukan di jam kerja, itu yang kita gunain baru bahasa kayak bahasa daerah. Karena istilahnya ya namanya kita kerja di lingkungan akademik atau apalagi lingkungan kampus kan ya. Jadi emang yang full itu kita gunain bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih. Kita akan dilanjut oleh saya. Oke. Jadi tadi kakak bilang kalau di luar jam kerja ya, di luar jam kerja kalau misalnya sama teman atau sama rekan kerja yang lain itu nggak profesionalitas lagi menggunakan bahasa Indonesia, tapi lebih ke cenderung bahasa daerah, bahasa Padang ya, Kak? Iya, bahasa Padang. Karena kan kita tinggal di Padang kan. Jadi emang bahasa daerahnya bahasa Minang. Jadi kita gunain bahasa Minang itu ketika emang di luar jam kerja, dan itu kita gunain sesama kita karyawan, bukan ke mahasiswa atau yang lain. Karena gini, karena kalau untuk mahasiswa kita nggak bisa gunain bahasa daerah, karena tau lah ya yang namanya kampus atau universitas itu pada umumnya mereka asalnya itu kan beda-beda tuh, ada yang dari daerah ini, dari daerah itu. Makanya yang memang untuk supaya kita komunikasinya lancar, istilahnya emang satu-satunya bahasa yang harus kita gunakan ya bahasa Indonesia, karena nggak semua bahasa daerah orang ngerti kan, apalagi bahasa asing. Iya. Jadi istilahnya kayak kalau udah di lingkungan kerja tuh ntar bakal orangnya pun juga beragam-ragam ya, nggak cuman orang Minangnya aja gitu, bisa nggak orang Padang aja, banyak orang dari daerah lain yang datang kerja di sana, dan profesionalitas juga dibutuhkan dalam itu, termasuk dengan penggunaan bahasa Indonesia. Iya. Seperti itu. Iya benar. Karena emang sebenarnya kayak udah jadi kebiasaan juga kali ya. Karena emang kayak kita ngomong sehari-hari itu di lingkungan kerja itu emang ngomong bahasa Indonesia, baru nyampe aja kita emang kayak emang ngomongnya itu bang udah bahasa Indonesia, udah kelatih, kecuali emang yang kayak kakak bilang tadi, ngomong ketika di luar jam kerja lah, dan itu bukan di lingkungan kerja lagi, udah kayak kita mau keluar nih, kita ngomongnya emang bahasa Padang, dan itu pun kayak ya emang sama-sama orang Padang, orang-orang Minang. Oke. Kalau begitu Kak, saya mulai lanjut nih ya Kak, mau nanya. Kalau kita flashback Kak ke masa-masa sekolah Kakak dulu, kira-kira secara keseluruhan nilai bahasa Indonesia Kakak semasa sekolah dulu bagaimana Kak? Apakah tergolong bagus, rata-rata, atau bagaimana? Boleh Kakak berbagi cerita?
misalnya begitu. Nah, pertanyaannya bagus nih. Kalau untuk nilai kakak di masa-masa dulu ya, udah beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah kalau untuk nilai bahasa Indonesia sendiri itu emang lumayan dibilang bagus sih, bagus ya, rata-rata di atas nilai 8,5. Cuman ya kalau ditanya lagi ada lagi nih, kalau misalnya ditanya, oh, ngomongnya bahasa Indonesia nggak sih kak pas ketika dulu masih sekolah? Jawabannya enggak. Karena mayoritas sekolah di sini nih kita orang Padang semua, jadi ngomongnya bahasa Minang. Ya tau lah kan, kalau orang Minang ngomong logat bahasa Indonesianya lucu atau istilahnya jadi aneh kan. Bukan menjelekkan, cuman logat-logat Padangnya, logat-logat Minangnya ke bawah. Nah itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk ditanya ada nggak sih perubahan yang kayak beda nggak pas sekolah dulu sama kerja sekarang nih? Ya jelas beda, karena pas sekolah dulu ngomongnya full bahasa Minang nih, jadi kayak emang dari pagi sampai sore sampai malam, karena di lingkungan yang nuntut kita emang ngomong untuk ngomong bahasa Minang atau bahasa daerah ya. Jadi kalau beda lagi kalau sekarang, misalnya kalau sekarang sejak kakak kerja emang kayak apa ya, bahasa Indonesia tuh udah jadi bahasa sehari-hari. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk nilai mungkin berpengaruh sih. Kenapa? Karena gini, kita bahasa Indonesia belajar juga kan kayak bahasa baku, bahasa ini, bahasa istilahnya semua kosakata kita belajar. Nah itu berpengaruh juga kalau misalnya kita full dan ada beberapa kosakata yang kosakata Minang atau kosakata Minang itu pas di apa ya, kita lupa sebagai orang Minang tuh lupa untuk mengindonesiakannya. Artinya kayak ada beberapa kosakata yang kita agak sulit ngomongnya untuk dijadikan ke bahasa Indonesia karena udah kayak dari kecil udah ngomong bahasa Minang kan. Iya. Saya pun Kayak jadi dibilang nilai berpengaruh iya. Atau kalau kita bandingin sama nilai kakak yang yang bahasa Inggris gitu. Kadang kan gimana ya? Ada tuh beberapa orang kan apa istilahnya kayak dia bahasa Inggrisnya jago, terus pas bahasa Indonesianya tiba-tiba rendah gitu. Kadang kan orang suka ngelucuin tuh kan kayak bahasa Inggrisnya lebih tinggi daripada bahasa Indonesia gitu kan. Gitu. Jadi jadi kan gimana ya? Kayak ada kesan kayak gimana ya, kayak kok bahasa Inggrisnya lebih tinggi, lu orang mana sih gitu kan, orang Inggris atau orang Indonesia gitu jadinya kan. Kadang kan gitu ada beberapa teman gitu kan habis pernah kedapatan kayak gitu. Cuman ya baik lagi kalau berarti progres kakak dari sekolah dulu sampai ke kerja sekarang dalam memperbaiki logatnya ya, logat dari bahasa Indonesia ke Padang-Padangannya itu untuk bahasa Indonesia yang baik aku itu adalah progresnya ya gitu. Ada progresnya lah gitu istilahnya. Ada, karena ada by proses sih sebenarnya. Karena kalau dulu mungkin Apis sebagai adik kakak juga dengar kan, kayak kalau dulu beberapa tahun yang lalu ya, dengar kakak ngomong bahasa Indonesia tuh kayak agak kaku dan agak kayak apa, bahasa kita tuh patah-patah lidahnya gitu kan. Jadi sayangnya emang semuanya itu emang proses, karena kalau untuk beberapa tahun ini 2 tahun atau 2 tahun sejak kakak kerja lah, itu istilahnya emang bahasa Indonesia udah kayak bukan gimana-gimana sih, kayak orang tuh udah nilai oh kamu bukan orang Padang ya, kayak gitu, karena kan logatnya juga udah berubah, cara ngomongnya juga udah berubah. Tapi balik lagi ke diri kita mau nggak memperbaikinya sebenarnya. Oke, lanjut. Rifki, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kembali ke lingkungan kerja ya. Kira-kira dari sekian banyak ilmu yang kakak pelajari mengenai berbahasa Indonesia, adakah pengaruh terhadap progres pekerjaan kakak itu, misalnya cara bertutur yang baik, atau penggunaan bahasa yang profesional di lingkungan kerja itu sendiri, atau mungkin penambahan kosakata atau istilah baru yang belum diketahui selama bekerja di lingkungan kerja? Nah, ini pertanyaan juga bagus nih. Nah, kalau untuk kayak penambahan kosakata baru dan lain-lain tuh mungkin sangat banyak ya kakak rasain sejak kerja. Kenapa? Karena apalagi kakak kerja di lingkungan akademik ya lingkungan kampus, yang karena emang untuk lingkungan kampus sendiri itu bahasa Indonesianya itu udah kayak apa ya, udah lebih levelnya udah lebih tinggi setingkat daripada kayak bahasa sehari-hari. Karena ada beberapa bahasa-bahasa yang digunain yang emang untuk kegiatan akademik kan. Jadi kayak istilahnya sejak kerja itu lumayan banyak yang
kayak kosakata yang sebelumnya kakak nggak tahu sama sekali, jadi udah agak tahu. Kadang emang nanya-nanya sih, atau nyari-nyari sendiri nih, nyari apa sih yang dibilang sama tadi. Jadi kayak emang harus aktif sendiri kita, karena kalau kita sempat gini nih, kita kerja nih di lingkungan akademik, tapi apa yang orang sampaikan itu kan masuk ke bahasa Indonesia tuh, kita sendiri nggak paham sama apa yang dia bilang, pasti komunikasinya lancar. Jadi sayangnya emang itulah yang makanya orang bilang pengetahuan itu penting, dan rajin baca, rajin searching itu emang penting, benar-benar penting. Karena istilahnya gini, ketika dulu kakak waktu masih sekolah sama kuliah, itu mungkin bahasanya masih kayak bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia masih bahasa yang bisa kita pahami langsung, kita masih ngerti kan. Nah, tapi beda lagi nih, kayak kita udah masuk ke lingkungan kerja, kadang ada bahasa-bahasa yang emang kita sebagai orang akademik yang ngerti gitu. Jadi istilahnya harus benar-benar harus terus-terus belajar, emang rajin-rajin kayak ya nyari-nyari tahu, ini nih. Jadi progres yang rasakan itu kan kayak apa ya, dari dunia pendidikan dari sekolah dulu kan, terus berada di dunia kerja itu spontan lah gitu istilahnya ya. Yang kalau di dunia pendidikan mungkin kata kita atau pengetahuan bahasa kita mungkin masih dasar-dasar lah gitu. Cuman kalau udah masuk ke dunia kerja itu lebih advance lagi, kayak advance gitu. Benar. Atau mungkin kakak juga udah selama di lingkungan kerja kan, cara bertutur yang baik dengan atasan gitu, atau dengan teman itu gimana gitu kan. Nah benar tuh. Lebih nah tahu. Itu salah satu juga tuh yang benar, yang kayak Apis bilang tadi tuh emang salah satu yang jadi jadi perhatian juga ya, karena kan kalau kayak kita dulu kan kayak kalau di Minang nih ada kan ngerti pasti katonan ampe gitu kan. Nah itulah yang kepakai di lingkungan kerja sekarang ya. Kalau orang Minang pasti dia paham katonan ampe, cara ngomong sama orang yang lebih besar, lebih kecil, sama yang sama kita. Nah, itu juga kepake nih pas ketika kita kerja di lingkungan kerja. Karena gini, nggak semua, kadang kan ada tuh sistemnya di kerjaan kayak senioritas gitu kan. Apalagi kayak kita orang-orang baru yang baru masuk. Nah, di situ tuh kadang ngomong sama atasan kita, atau ngomong sama yang levelannya sama kita, atau bahkan yang sedikit lebih tinggi dari kita juga beda cara ngomongnya. Kayak kadang ada beberapa hal yang penting-penting aja yang harus kita sampaikan. Ada yang kayak kita bisa nih cerita banyak, ngomong banyak, tapi ya itu balik lagi ke tutur kata tuh lebih rapi. Nah, lebih rapi dan lebih bagus lah kalau ketika kita masuk lingkungan kerja. Karena gini, ketika di lingkungan kerja itu semua orang itu kan beda-beda tuh. Nah, ada levelannya yang lebih tinggi, lebih rendah, yang sama. Nah, jadi di situ lebih terarah sebenarnya. Gitu. Jadi emang kayak progresnya emang betul-betul spontan lah ya Kak, dari gimana kita berbahasa dulu di sekolah sama berbahasa kita di lingkungan kerja, seperti itu. Oke, kita sekarang kita out of context bentar tentang pertanyaan lingkungan kerja. Kita masuk ke istilahnya ya, kayak intermezzo lah gitu, diskusi intermezzo mengenai berbahasa Indonesia. Jadi Mariani, ada yang mau ditanya Mariani? Kak, saya ingin bertanya lagi kepada kakak, bagaimana tanggapan kakak jika bahasa Indonesia dipelajari di negara lain? Gimana menurut kakak? Gimana? Mungkin saya lebih perjelas saja. Itu gimana sih perasaan kakak gitu kan, atau tanggapan kakak gitu mengenai bahasa Indonesia kita itu dipelajari di luar negeri, gitu, di negara lain. Nah kalau untuk ini, dia gini nih. Kalau untuk pastinya kita sebagai orang Indonesia bangga dong, karena bahasa kita emang bahasa Indonesia dipakai di negara lain. Kita bisa nih lihat di negara-negara lain, contohnya kayak di Ukraina, di Australia, di Jepang, bahkan di negara lain pun ada yang bikin semacam kayak bimbel ya, yang emang mengkhususkan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah kalau untuk masalah itu pastinya kita juga bangga, benar-benar bangga karena bahasa kita dipelajari sama orang lain, apalagi udah sampai mereka pelajari sampai bimbel loh gitu, sampai bikin ada kursus khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia. Jadi tentunya emang kita semua juga
sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga gitu kan. Dan Iya. juga itu salah satu cara untuk agar negara kita dikenal oleh negara lain gitu. Memperkenalkan. Untuk memperkenalkan, oh ini nih Indonesia bahasanya seperti ini nih ya, apalagi kayak Indonesia tuh ribuan kan ya bahasa daerahnya aja, untuk bahasa daerah udah sampai itu kan, jadi kayak satu negara ini bisa nyatu nih gara-gara satu bahasa Indonesia. Gitu. Oke kak. Oke, lanjut dengan teman-teman yang lain. Saya nih kak mau nambah pertanyaan. Seperti kita tahu kak, Indonesia ini kan beragam suku bangsa dan bahasanya juga pasti berbeda ya kak. Jadi bagaimana tanggapan kakak jika mengetahui misalnya satu bahasa daerah dihina, atau misalnya untuk bahasa daerah kakak sendiri seperti itu? Ya. Kalau untuk pertanyaan ini, yang pertama kali yang kita rasain pasti bakalan sedih kan, karena istilahnya bahasa daerah kita dihina-hina sama orang, kadang ya macam-macam lah hinaan. Simbol ke Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini hidup di Indonesia bukan cuma satu bahasa kayak satu daerah ya, tapi udah banyak sekali yang emang kayak bahasa ini. Antara bahasa kita aja nih, kalian dari Medan kan, antara bahasa Medan sama bahasa Padang aja beda kan, bahasa Minang. Yeah. Nah, jadi kayak kalau misalnya gini nih, antara kalian ngomong sama kakak, kita kan gunain bahasa Indonesia kan. Nah, coba aja balik lagi ke sana. Kalau nggak ada bahasa Indonesia, balik lagi nih ke topik kita ya. Kalau nggak ada bahasa Indonesia, belum tentu antara kalian sama kakak connect nih percakapannya, karena saling kayak mempertahankan bahasa daerah. Tapi kayak lebih formal gitu kan, ngomongin bahasa Indonesia. Tapi kalau kita balik lagi ke daerah, kayak malahan bahasa daerah itu kita sama kita nih, kayak kita orang Minang sama orang Minang ngomong bahasa Minang, malahan lebih akrab, lebih deket rasanya kita ngomong bahasa daerah. Makanya kalau kayak Regina kayak ya kenapa sih harus ada bahasa daerah? Ya saya harusnya bangga dong, Indonesia punya banyak bahasa daerah yang ada gitu. Iya sih, saya juga setuju sih kayak malah kalau kita saling hina gitu kan, kalau kita saling jatuhin budaya kita masing-masing gitu kan, antar budaya kita Indonesia, malah justru yang nantinya ya itu konsekuensi kedepannya budaya kita makin lama makin luntur gitu kan, salah satu contohnya. Terus budaya kita luntur, terus budaya kita bahasa itu kan istilahnya kayak identitas kita gitu kan, identitas kita bahwa kita kita pakai bahasa ini, kita dari daerah ini nih gitu kan, kita dari pakai bahasa Minang, kita berasal dari daerah Minang, kita pakai bahasa Medan, berasal dari daerah Medan. Dengan istilah itu kalau emang kejadian kayak kita saling menghina, kita saling menjatuhkan, kita tidak saling mendukung, yang ada malah luntur, terus tidak terlestarikan, dan akhirnya malah punah nanti akhirnya gitu. Dan budaya Indonesia nggak bakal berkurang gitu, nggak ada kekayaan lagi yang bisa kita banggakan di luar negeri sana, seperti itu sih. Iya. Malahan kalau orang tahu kan, Indonesia punya banyak itu, kita coba aja lihat nih negara lain, mereka pasti cuma punya satu bahasa negara mereka kan, beda lagi sama kita Indonesia. Coba aja lihat bahasa nih, kalau kita cariin yang besarnya aja ya, kalau kita lihat yang daerah besarnya aja, misalnya Sumatera Barat, mereka pakai bahasa Minang. Lain lagi Sumatera Utara, bahasa Medannya beda lagi. Nah, untuk di Sumatera Barat aja kalau kita lihat pasti daerahnya banyak kan, ada kayak Padang, Bukit Tinggi, Solo, yang lain-lain. Itu bahasa mereka beda-beda lagi, iya bahasa Minang juga, cuman ada lagi nih logat daerah mereka, bahasa daerah mereka juga ada. Nah, gitu. Iya. Padahal istilahnya nih, kita sama-sama hidup nih di Sumatera Barat, di Minang, bahasanya bahasa Minang. Tapi antara Minang Padang sama yang Solo pasti beda. Apalagi itu daerah lain kita pergi kan, harusnya emang dilestarikan, karena emang warisan budaya kita lah. Kan kita juga harus tahu nih, bahasanya seperti ini. Jadi saya yang turun ke anak cucu juga ada kan. Oke, baik. Itu juga jadi kata stop menghina bahasa daerah. Iya, mantap. Itu salah satu bukti juga bahwa udah di daerahnya banyak kekayaan bahasanya, terus ada lagi nih cabang-cabang bahasa daerahnya gitu. Jadi bukti bahwa Indonesia emang banyak lagi yang bisa kita Indonesia emang kaya bahasa.
Oke, baik. Kalau dari saya sendiri itu pengen nanya nih sama kakak kan, bagaimana tanggapan kakak dengan cara anak muda zaman sekarang dalam menggunakan bahasa Indonesia gitu. Misalnya kita ambil contoh apa ya, anak budaya anak-anak Jakarta Selatan, kalau kita kenal istilahnya anak Jaksel gitu. Dengan budaya berbahasa mereka Anak itu, Jaksel ya. ya dengan budaya berbahasa mereka itu suka mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Misalnya kayak, which is, lu tahu nggak sih kemarin gua lagi gini gitu kan. Pokoknya saya nggak bisa niruin secara garis besar seperti itu. Itu kira-kira Iyalah, itu gimana sih? Apakah kita harus patut bangga dengan bahwa ternyata bahasa Indonesia itu apa ya, ternyata anak Indonesia nggak cuma bisa bahasa Indonesia tapi bisa bahasa Inggris terus dicampurin, atau justru sebaliknya malah kok gitu sih penggunaan bahasa Indonesia kok malah dicampur-campur, nggak etis lah gitu istilahnya. Itu gimana sih menurut kakak? Nah, sebenarnya kalau ini opini pribadi ya. Ya. Nah, kalau menurut kakak sih gimana ya? Ada positif, ada negatif sih sebenarnya. Gini, negatifnya dia bahasa Inggris. Sebenarnya cobalah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tapi semua orang balik lagi nih ke apa yang awal kita. Semua orang ngerti bahasa Inggris kan, apalagi itu bahasa asing. Oke, yang ngerti, misalnya kayak yang Apis bilang, which is nggak sih gitu-gitu kan. Nah, ada yang tahu. Kadang mereka untuk vocab-nya aja mereka nggak paham. Nah, misalnya kayak, which is apaan sih gitu kan. Nah, lain lagi kalau misalnya gini, coba aja mereka belajar kayak mereka ngomongnya bahasa Indonesia dulu aja deh tuh. Mau sehari kan bahasa Indonesia itu kan kayak ini tuh nih sampai kayak ditambah deh biar jadi kayak seolah-olah gaul gitu kan. Nah, kalau menurut kakak sih lebih ngomongnya tuh kayak biasa gimana sih kita diajarin bahasa Indonesia, ngomong bahasa Indonesia juga ada yang kaku, ada yang yang kayak yang baku sama yang nggak baku kan. Ngomong aja kayak biasa. Gimana sih kita ngomongnya santai, boleh sih kayak kalau di Jakarta itu kan kayak terkenal lo gue gitu kan. Nah, boleh sih gunain itu, cuman kayak untuk dicampur-campur gitu kayak kurang etis aja sih sebenarnya. Kenapa sih bahasa Indonesia harus yang dirubah-rubah gitu untuk biar terdengar lebih keren, lebih oke, lebih gaul gitu. Sebenarnya kita ngomong bahasa Indonesia aja kita udah kayak gini ya ngomongnya, emang santai kan, bahasanya emang juga santai biasa aja, jadi nggak perlu lah ditambah-tambah ini dan itu, kayak apalagi kayak anak Jaksel ya, kita nggak sebut sebenarnya nyebut merek sih sebenarnya, cuman ya karena itu yang terkenal sekarang kan, lagi viral. Misalnya gini, contoh deh, anak-anak kecil aja yang mereka dengar orang ngomong nih, anak Jaksel ngomong seperti itu, mereka ngikutin nggak? Iya kan? Nah, mereka ngikutin. Kita contoh aja nih, yang mereka dengar anak Jaksel, gimana sih gitu-gitu kan, ngomongnya pakai campur-campur. Ada baiknya mereka dengar, vocabulary bahasa Inggrisnya nambah. Cuman yang dampak negatifnya sama mereka itu kayak mereka tuh jadi lebih kayak, bahasa Indonesia kita tuh kayak gini ya, kita dengarnya kayak gini, berarti kita harus nyobanya kayak gini gitu. Padahal mereka untuk bahasa Indonesia yang fullnya aja mereka belum paham dan belum ngerti kan, apalagi kayak anak-anak baru puber nih, anak-anak SMP, rata-rata mereka ngikutin. Nanti udah ke bawah-bawah dan akhirnya bahasa Indonesia kita sendiri itu kayak udah, bahasa Indonesia kita tuh nggak kayak gitu sih, gini sih, apa gitu. Jadi lebih kayak bahasanya itu kayak kurang sesuai sama tempatnya lagi. Jadi udah nggak sesuai bahasa Indonesia yang seharusnya digunakan, udah nggak etis lagi. Takutnya nanti kan mereka menirunya itu malahan kayak pakai ini gini, bahasanya harus yang benernya kayak gini gitu. Harusnya kan misalnya kalau untuk itu ya itu sih kakak rada susah juga ngomongnya, karena misalnya kita lihat suatu daerah yang terkenal sekarang kan ya di Jaksel kan yang ngomong-ngomong kayak gitu. Belum ada sih kita dengar Jakput yang ngomong kayak gitu, atau Jakpus, belum ada kan, pasti rata-rata orang tahunya Jaksel kan. Iya. Jadi terkait dengan dengan terkait masalah itu, kira-kira solusi tengahnya itu gimana tuh Kak? Ada opini dari kakak gimana?
Kalau menurut kakak sih gini, karena itu udah kayak jadi kebudayaan ya sama mereka, udah kayak jadi kebiasaan. Mungkin untuk merubahnya secara instan, mau kita paksain pun mungkin nggak bisa. Tapi ada jalan lain. Misalnya kita harus percaya proses nih. Kenapa? Misalnya dia ketika ngomong pakai bahasa jakselnya atau bahasa gaulnya lah, kita nggak usah sebut merek ya, kita sebut aja bahasa gaulnya dia, bahasa Indonesia yang campur-campur gitu kan. Ketika dia ngomong gitu, kita tetap layani nih pakai bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang emang benar-benar sesuai sama aturan. Nah, ketika kita gunain itu, pasti dia bakal mikir, kenapa sih gue ngomong kayak gini tapi dia nggak ngerespon gitu kan. Responnya yang kayak bahasanya bahasa biasa, jadi nanti dia bakalan kayak berpikir sendiri, ternyata bahasa yang saya gunain salah nih ternyata. Istilahnya ya harus emang mungkin merubah secara cepat nggak bisa ya, tapi mungkin untuk kayak beberapa waktu ke depan mungkin masih bisa, karena kan kita kasih tahu bahasa lo tuh nggak kurang baik gitu. Jadi saya nanti takutnya ada yang meniru berpikir bahasa Indonesia itu seperti ini, yang seperti yang dia gunakan. Jadi istilahnya pertama emang harus kita terapin kayak gunain aja bahasa diri kita sendiri. Jadi kayak kita harus, karena kita mau ngerubah orang kan, ngerubah bahasa yang seperti itu, ya udah dari diri kita sendiri dulu yang mulai. Kita harus berani kayak ngomong bahasa, meskipun dia lo nggak gaul sih ngomongnya nggak kayak gua gitu kan. Jadi misalnya harus dari diri kita sendiri yang berubah. Oke, udah mantap sih. Ya, itu saya juga setuju sih dengan cara seperti itu. Berarti intinya adalah kita percaya proses dan kita harus terapin sendiri bahwa kita teguh pendirian atas berbahasa Indonesia itu emang harus full tanpa harus kita campur-campurin dengan bahasa asing seperti itu, ya Kak? Iya, benar. Baik, mungkin cukup untuk wawancara kita diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Dika dan juga kepada seluruh teman-teman semua yang udah ikut bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya juga selaku sebagai moderator juga mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, dan juga mewakili teman-teman semuanya mohon maaf pada kakak bila tadi ada sedikit gangguan teknis. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak. Ya, sukses Kak.